Ya, yang pertama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu staf tata usaha. Puji syukur alhamdulillah alamin pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi saya, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya, bersama saya Sugimin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Bapak Ibu sekalian masih semangat ya? Ya, makasih. Bapak Ibu, ini dengan judul diseminasi ini tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Mungkin Ibu Erma? Baik, budaya positif berarti mungkin itu adalah kegiatan-kegiatan yang kemudian menjadi kebiasaan yang menjadi karakter yang tumbuh kembangnya dalam sebuah lingkungan, mungkin di sekolah, dan itu menunjukkan adanya nilai-nilai kebajikan sehingga itu menjadi keyakinan bersama yang menjadi kesepakatan dikerjakan bersama seluruh warga sekolah. Terima kasih Pak. Oke, ya. Bagus sekali nih ya, jawaban dari Bu Eva sekali tadi, sangat lengkap sekali. Ya Bapak Ibu, tentang budaya positif mungkin bisa kita simpulkan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Bu Eva, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Ya, budaya positif ini diyakini nanti mampu menciptakan kolaborasi antara ke sekolah, juga orang tua, dan jika ini terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, pada acara diseminasi ini nanti saya akan menyampaikan yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nanti ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti tentang segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut bagian pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang nanti kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sesuai kebutuhan, ya, perkembangan dari para siswa atau murid. Nah, Bapak Ibu, kita awali dengan renungan ini tentang perubahan paradigma. Ya, Bapak Ibu, ini ada kegiatan kepalan tangan. Ya, jadi misalkan ini ada A dan B. A itu Bapak Ibu atau gampangnya Anda itu ya, dan B adalah teman Anda. Nah, sobeklah tarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya atau kekuatan. Nah, sehingga membentuk sebuah kepalan tangan, gitu ya. Nah, nanti teman Anda atau B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, ini B ini bisa dengan membujuk, mengancam, mungkin menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar kepalan tangan Anda ini terbuka. Bapak Ibu, ini memberikan gambaran bahwa sesuatu yang kita genggam, ya, itu nanti pastinya akan sulit dibuka oleh orang lain, gitu ya. Ya, sehingga orang lain itu akan melakukan berbagai cara supaya kita mau membuka. Tapi pada prinsipnya yang mempunyai kendali mau membuka apa tidak itu adalah tetap diri kita sendiri, gitu ya. Karena orang lain itu bisanya ya hanya
merayu, membujuk, mungkin mengancam dan sebagainya itu supaya dibuka. Nah, jadi mau membuka apa tidak, keputusan ada di diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi banyak anggapan ya yang terjadi di lingkungan kita, di sekolah atau di kelas misalnya. Ya, ini yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Pada prinsipnya guru pun tidak bisa mengontrol perilaku murid. Jadi kalau murid itu tidak mau melakukan, kalau toh murid itu melakukan, mungkin itu karena pada posisi itu murid membuka kontrolnya, ya, mau mengikuti guru, dan itu pun suatu saat bisa kembali lagi gitu ya. Terus yang lain, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga anggapan yang ada bahwa dengan penguatan positif itu juga akan bisa mengontrol siswa atau murid. Ya, ini juga merupakan anggapan yang kurang tepat gitu ya. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu juga mampu menguatkan karakter. Jadi dengan mungkin adanya kritik-kritik itu akan bisa mengubah murid. Ya, ini sebetulnya kendali juga tetap ada dalam murid. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi misalnya kita sebagai guru, ini kita bisa memaksa murid-murid kita untuk mengikuti kemauan kita. Nah, ini juga persepsi yang salah, karena pada saat murid mengikuti kita itu pun mungkin hanya beberapa saat kontrolnya itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya. Selanjutnya, nah ini bisa dimunculkan dalam tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi bisa dibandingkan Bapak Ibu untuk tabel sebelah kiri dan kanan ya. Untuk stimulus respon yang kiri, teori kontrol yang kanan. Jadi untuk respon itu kebutuhan kita sama, tapi dalam kontrolnya itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Untuk respon semua orang melihat hal yang sama. Nah, untuk kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kontrolnya nanti semua perilaku memiliki tujuan. Respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kontrolnya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini seharusnya untuk kontrol menjadi model berpikir menang-menang. Ya. Nah, selanjutnya tentang mana disiplin, Bapak Ibu. Ya. Nah, disiplin ini dalam kehidupan sehari-hari sering ya, ini diartikan disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi misalnya siswa patuh kepada gurunya atau Bapak Ibu guru patuh pada kepala sekolah, itu disebut disiplin. Tapi di sini kecenderungan umum itu bahwa disiplin ini sebenarnya adalah sesuatu ketidaknyamanan ya. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau kemudian pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, mungkin bisa diperjelas di sini Bapak Ibu. Disiplin positif ini adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Nah, lalu apa yang disebut nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, ya, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini ada institusi atau organisasi itu yang menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Salah satunya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ini apa maksudnya? Ini adalah, nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini dapat terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, gitu. Nah, sedang untuk kasih sayang dan rasa diterima, ini bisa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, gitu ya. Terus yang ketiga itu ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa, gitu ya. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Nah, ini tentang kemandirian, ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri, ya. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ya. Nah, itulah Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita selingi dengan ini, misalnya ada beberapa kejadian, ya, nanti minta pendapatnya, ya. Ya, misalnya ini yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka bernyanyi. Nah, misalnya seperti ini termasuk kebutuhan apa? Bu Eva, apa Bu? Kesenangan. Oh, kesenangan, ya. Benar ya Bapak Ibu, ya, itu kesenangan. Oke. Oke, yang lain misalnya ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai apa ya, misalnya kalau orang jepit itu ya nggak apa-apa, jepit misalnya, jepit rambut yang baru, ya. Jadi sudah jepitnya baru tapi gurunya cuek, gitu ya. Nah, ini termasuk kebutuhan apa? Bu Ulan, misalnya, Bu.
Ya, ya kasih sayang nih, ya, perhatian jadi kasih sayang. Ya, kayak benar tadi ya. Terus aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru. Ini mungkin dengan pembelajaran yang monoton. Ini apa? Ya Pak Ugi ya apa Pak itu misalnya? Kesenangan, Pak. Oh kesenangan, benar ya? Kesenangan atau ya kesenangan bisa ya, oke atau apa ya? Kebebasan ya, mungkin pengen yang suasana yang beda ya boleh ya. Nah. Terus terakhir aku sebel gambarku tidak rapi, tapi bu guru malah nunjukin ke teman-temannya. Nah ini berarti termasuk kebutuhan ya, ya benar ya kebutuhan kasih sayang. Jadi apa penguasaan ya penguasaan. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Nah ini ada cerita tapi kita lewat aja nih. Ini ada cerita yang nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang kebutuhan-kebutuhan dari manusia yang tadi ada 5 tadi. Oke. Oke Bapak Ibu, untuk apa nih tentang kedisiplinan ini kita awali dengan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu menjawab setuju apa tidak ya. Misalnya yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju pada itu? Tidak, ya tidak ya. Nah, oke, pasti nanti ada alasannya. Tapi di sini Bapak Ibu cukup ya setuju apa tidak dulu. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Jadi pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Tidak ya. Terakhir memberikan penghargaan ya atau reward ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Setuju? Setuju. Ya, coba kita dari sini kita pahami tentang hukuman ini dalam hal pendisiplinan. Ya, coba. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu bahwa manusia mengerjakan sesuatu, ya itu terdorong dari motivasi. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatunya itu untuk menghindari hukuman. Ya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu yang terbenak dalam pikirannya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, itu yang menjadi motivasi. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari tiga ini Bapak Ibu, untuk nomor 1 ya menghindari hukuman ini termasuk motivasi dari luar atau eksternal. Nah, nanti yang termasuk yang kedua ini dengan mengharapkan mendapatkan imbalan atau reward ini juga itu motivasi dari luar. Nah, nanti yang kita bahas adalah seperti yang nomor 3. Jadi motivasinya itu berasal dari diri sendiri atau internal. Nah, ini yang dijadikan dasar tujuan dari disiplin positif ya, karena kalau yang pertama hukuman itu kan nanti tergantung yang menghukum. Kalau yang menghukum tidak ada ya nanti kembali tidak disiplin. Atau yang kedua karena imbalan, nanti kalau sudah tidak diberikan hadiah imbalan ya nanti kembali tidak disiplin lagi. Tapi kalau yang ketiga ini kesadaran penuh ya. Jadi sudah melakukan itu ya karena sudah tahu manfaatnya ya, sehingga ini dilakukan dengan sepenuh hati. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini ada bisa kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, restitusi.
Kalau hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Ini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis, ya. Sedang konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedang untuk yang restitusi, ini adalah proses menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, mungkin untuk hukuman konsekuensi ini sudah biasa nih Bapak. Nah, restitusi ini nanti bisa kita perjelas, ya. Tapi sebelumnya ini ada istilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau dijajah, ya misalnya, ya. Akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu adalah kita mampu memerintah diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik tadi, ya. Nah, ini pengertian restitusi secara singkat. Jadi restitusi ini dapat diartikan suatu proses yang menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, 9 ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi disampaikan bahwa penghargaan dalam memberikan motivasi itu juga kurang bagus, sehingga di situ ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kenapa demikian? Karena penghargaan itu hanya memberikan pengaruh jangka pendek, ya. Terus penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan, terus tidak efektif, mungkin bisa merusak hubungan, ya. Terus bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri murid, gitu ya. Nah, lalu dengan siswa itu kalau tidak boleh diberi penghargaan gimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ini perlu diingat, nanti apresiasi ini diberikan secara khusus, terus secara pribadi, terus pengakuan ini diberikan kepada semua murid bergantian, ya, secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi nanti yang kita beri apresiasi ini tidak yang pinter-pinter atau yang rajin-rajin, mungkin yang kurang pun nanti tetap kita beri supaya menjadi lebih baik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, nanti dalam kalimatnya itu ada pembuka, ada nilai kebajikan yang akan dicapai, terus ada situasinya. Misalnya yang pertama ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu itu besar sekali, ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini nanti diberikan kepada murid secara pribadi, ya, nanti kita sampaikan, ya. Nah, misalnya yang lain, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini ada apresiasi secara langsung, ya. Ini saya yakin kalau murid sering kita beri apresiasi ini juga dia akan semakin meningkat, ya, motivasi intrinsiknya. Jadi untuk berbuat kebajikan itu akan selalu tumbuh, ya.
Nah, oke Bapak Ibu, biar tidak jenuh kita selingi dengan ini ada beberapa tindakan guru nanti termasuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Nah, misalnya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ya, oke, hukuman, ya benar ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Ya, ini juga apa nih hukuman? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, oke, itu catatnya. Konsekuensi. Ya, ini ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi ini karena terlambat pelajaran PJOK. Ya, ini kan lari dengan PJOK. Ini ada kaitannya. Ini berarti ya konsekuensi. Oke, itu ya Bapak Ibu berarti sudah dapat membedakan hukuman, konsekuensi. Nah, ini kalau kita simpulkan secara umum bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi itu ya, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan ya, harus terjadi, membuat anak ini sakit baik secara fisik maupun fisikis ya, dalam waktu yang lama. Anak akan menguji kedisiplinan, di situ ada unsur paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, mungkin adanya rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai ya. Nah, sedang konsekuensi ini adalah sesuatu harus terjadi ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin ya. Di sini ada stimulus tanggapan ya, jadi kalau melakukan ini konsekuensinya ini itu tertanam di anak, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya, adanya konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini anak kehilangan hak, tidak nyaman ya, tapi hanya untuk sementara waktu ya. Nah, secara umum kalau kita bandingkan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu, nah hukuman ini apa ya, sesuatu yang mungkin apa ya kita lihat negatif gitu ya, jadi tidak ada bagusnya untuk murid. Nah, ini bisa kita kategorikan dalam identitas gagal. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu harus pindah ke identitas sukses dalam mendisiplinkan siswa itu, bisa menggunakan konsekuensi atau nanti lebih bagus lagi ke restitusi ya. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi ini kan bersifat netral, tapi kalau restitusi ini positif karena siswa itu akan membangun kesadaran sendiri itu dengan mencari kesalahan, solusi dan seterusnya itu secara berkolaborasi dengan gurunya. Selanjutnya materi berikutnya Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru kepada muridnya itu ada 5 ya, yaitu sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, mungkin sebelum kita simpulkan Bapak Ibu bisa dilihat tayangan ini untuk apa ya, membedakan seperti apa dari kelima posisi kontrol guru ini ya. Monggo Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Sini kamu.
Bapak Ibu, demikian ya. Tadi Bapak Ibu sudah bersama-sama menyaksikan potongan video ya dari 5 posisi kontrol. Ya mungkin nanti Bapak Ibu akan mengetahui ya. Jadi posisi kontrol yang pernah atau sering Bapak Ibu lakukan dalam menangani murid itu pakai yang mana gitu ya. Ya Bapak Ibu, dari tayangan tadi mungkin bisa kita pertegas dengan tabel ini ya. Jadi 5 posisi kontrol ini, pertama ada posisi penghukum, terus kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang terakhir manajer. Nah, ini kalau dilihat untuk penghukum ini ya, tadi guru berbuat apa? Tadi dapat disaksikan di sana guru menghadik atau membentak-bentak murid gitu ya. Nah, ini bisa menyakiti dari psikis, atau tadi ada untuk fisiknya itu mengelilingi lapangan lari ya. Nah ini yang dilakukan guru. Nah ini kalau membuat orang merasa bersalah, di situ mungkin dari guru yang dikatakan atau ucapannya itu lebih halus ya, lebih halus, tapi tetap itu menusuk hati murid ya. Jadi dia merasa rendah diri gitu ya. Terus kalau yang teman ya, itu tadi tampak bahwa antara guru dan siswa itu ya lebih akrab, terus bicaranya seperti teman gitu ya. Jadi murid tidak begitu tertekan ya dengan keterlabatannya, diajak bicara oleh gurunya. Nah kalau yang pemantau ini tadi sudah disampaikan, ada perbincangan yang di situ menyangkut tentang adanya konsekuensi. Jadi tadi gurunya mengingatkan dengan keterlambatan itu nanti ada konsekuensinya apa, itu diingatkan pada siswa, dan guru di sini tetap harus memantau sampai nanti yang harus dikerjakan siswa itu apa, itu harus tetap dipantau. Tapi kalau teman tadi kan sudah sekedar mengingatkan ya sudah ya. Terus kalau manajer, manajer ini lebih detail. Jadi di situ dalam penanganan masalah itu guru secara kolaborasi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya, dan apa alasannya ya, terus nanti kira-kira solusinya gimana dan seterusnya, itu digali langsung dari murid, sehingga murid itu bisa menemukan nilai-nilai kebajikan apa yang harus dimunculkan gitu ya. Nah itu akan nampak. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk posisi kontrol yang pertama dan kedua, yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah ini, itu pada kontrol dari luar tetap ya, eksternal, dan ini masuk pada kategori identitas gagal. Jadi kita hindari posisi kontrol seperti ini. Sedang untuk posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau ini ya, nah ini tetap berasal dari luar, tapi ini sudah masuk pada identitas sukses atau berhasil. Itu sudah bagus, paling tidak Bapak Ibu menerapkannya di sini. Nah nanti syukur-syukur nanti kita tuju pada identitas berhasil yang kontrolnya itu langsung dari diri siswa, yaitu dengan posisi manajer. Jadi dicari solusinya secara bareng-bareng sehingga bisa menunjukkan nilai-nilai yang perlu dibangun oleh siswa. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah sekarang kita selingi dengan pertanyaan yang memperkuat tentang posisi kontrol tadi ya. Ini ada 6 pertanyaan, mungkin bisa secara bergantian Bapak Ibu dijawab. Yang pertama ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini siapa yang mengatakan? Ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat
Iya, betul. Ini pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini, ya, hukum ya. Langsung ya. Ya. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini masuk dalam ya teman ya. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini berarti masuk pada ya, bapak ibu. Ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini tadi berarti ikutnya ya manajer, ya betul sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini berarti penghukum, ya. Ya, oke Bapak Ibu, ya ini penghukum. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol kita seperti itu. Nah, nanti harapannya bahwa tadi dari peraturan-peraturan yang ada itu bisa bergeser menjadi suatu nilai-nilai ya kebajikan, sehingga nanti posisi Bapak Ibu yang mungkin sekarang sudah menjadi pemantau itu bisa beralih pada manajer ya. Jadi nanti yang tadinya sifatnya masih konsekuensinya, hadiahnya apa itu nanti bisa memperbaikinya dengan menumbuhkan motivasi intrinsiknya ya. Terus bagian yang berikutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kerja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mungkin Bapak Ibu ini bisa kita awali gambarannya itu dengan beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat berkendara atau menggunakan motor ya? Mengapa kita harus mematuhi peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi gitu ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran misalnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan gitu ya. Jadi mungkin kalau hanya sebatas mematuhi peraturan, tadi si pengendara motor ya mungkin kalau ada polisi ada tilangan dipakai, kalau tidak ada dicendal ya. Nah, ini berarti kan hanya sebatas peraturan. Nah, tapi kalau itu sudah meyakini bahwa ada kebaikan pada saat kita mengenakan helm ya pasti dipakai, karena dia tahu bahwa dengan menggunakan helm itu tidak adanya polisi itu tidak pengaruh, itu akan menjaga keselamatan atau keamanan si pengendaranya gitu ya. Nah, ini gambarannya dari peraturan kelas ini bisa kita laksanakan, kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti kalau keyakinan kelas sudah terbangun, nanti akan terbentuk lingkungan yang positif, yang terakhir budaya positif gitu ya. Bapak Ibu, ini ada contoh kesepakatan kelas gitu ya. Dan kesepakatan kelas ini bisa ya identik dengan peraturan kelas itu ya, yang nanti lebih lanjut akan kita buat suatu keyakinan kelas ya, menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, jadi misalnya kita ambil yang depan ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan sebagainya. Nah, ini ada kalimat ya, kalimat-kalimat yang mungkin bisa saja dalam peraturan itu kalimatnya itu bentuknya positif atau mungkin bisa negatif ya, misalnya dilarang ribut, dilarang menyelesaikan dan seterusnya. Dan nanti di dalam kesepakatan kelas atau di dalam keyakinan kelas ini nanti akan dibuat yang positif, terus nanti dibuat yang apa ya, yang simpel atau yang
Ini misalnya di sini kebetulan ada yang tertib ya. Tertib ini sudah masuk pada keyakinan kelas ya. Kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah tentang peraturan ya. Nanti dari peraturan ini akan kita ubah kepada keyakinan kelas dengan merujuk ke nilai-nilai positif yang mana ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa di komen ini ya. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas. Misalnya dibuat yang simpel itu misalnya apa nih? Ya tanggung jawab. Ya betul ini ya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya ini menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, komitmen, disiplin, ya boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Ya, ini menghargai orang lain mungkin untuk keselamatan. Ya, nah. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, sabar. Gunakan masker. Ya, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ini keselamatan, keamanan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi dari peraturan ini nanti bisa dibuat keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas itu, nah seperti ini. Jadi bersifat abstrak, nanti berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya sedikit saja. Agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan di sini semua warga sekolah akan dilibatkan di dalam pembuatannya. Ya, terus yang terakhir Bapak Ibu, ini tentang masalah tadi segitiga restitusi. Ya, ini mungkin istilah baru ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah ini Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga ini ada 3 sisi. Nah, ini nanti langkah pertama dalam restitusi itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Nah, mungkin sekilas bisa ditampilkan seperti ini. Dalam stabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pertanyaannya itu bisa misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu dan sebagainya. Nah, ini tujuannya itu untuk menstabilkan ya nanti kondisi siswa yang misalnya ada masalah, kita undang itu, kita stabilkan dulu emosinya gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi misalnya pertanyaannya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini dan sebagainya. Di sini kita kita validasi. Jadi tindakan yang dilakukan siswa itu mencari. Jadi tindakan yang salah yang telah dilakukan itu apa ya. Nah, terus berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan yang sudah disampaikan murid ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Ini nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ya, misalnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, terus nilai apa yang telah dilanggar, itu nanti dikaitkan ya. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri kita lihat satu tayangan tentang praktek segitiga restitusi nanti dalam penyelesaian masalah yang tadi di dalamnya ada tahap menstabilkan identitas,
memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Ya, monggo Bapak Ibu bisa diperhatikan video terakhir ini. Sudah lama ya sekarang. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti aku kemarin ada kesal. Bapak juga karena bila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya tetap dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dibilang tukang fitnah? Ya mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ketika lebih kakak lagi. Hanya yang mengatakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengegas saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil lebih jauh, berpikir, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti biasa. Saya harus jadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, demikian Bapak Ibu. Tadi tayangan dari penerapan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu mungkin dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas, di sekolah ini bisa dipraktekkan. Oke Bapak Ibu, demikian acara diseminasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Ya, oke. Untuk hari ini adalah pelajaran matematika. Nanti kita akan mendiskusikan tentang pelajaran kita kemarin. Tapi sebelum kita ke kegiatan diskusi, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita rencanakan seperti kemarin ya. Oke, sudah paham kemarin untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita buat ya untuk kita jadikan pedoman aturan di dalam kelas kita. Jadi nanti kita buat bareng, kita laksanakan bareng sehingga nanti pembelajaran kita ke depan akan berjalan dengan tertib, lancar dan sebagainya. Oke, gitu ya. Selanjutnya silakan dibentuk kelompok. Jadi mungkin nanti 6 siswa bisa membentuk satu kelompok itu ya. Silakan untuk di kelompok. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan screenshot. Nanti silakan masing-masing kalian untuk menuliskan satu nilai kebaikan ya, atau yang tadi hanya ya, mungkin nanti cukup 2 atau 3 menit dan nanti masing-masing siswa maju untuk ditempelkan di depan sambil dibaca dulu ya, dibaca dulu, ditempel nanti secara bergantian. Oke, jelas ya? Oke, silakan dilaksanakan. Dibagi. Oke, silakan ditulis diskusi dan ditulis silakan di depan.
Silakan yang sudah menuliskan idenya untuk maju ke depan, nanti dibaca sebentar, nanti digambar. Terus ini ya. Oke, silakan. Dari siapa dulu boleh? Yang sudah selesai, boleh langsung maju. Nanti nih baca, nyambung ya, nyambung terus sampai ke belakang. Dari sini dulu boleh, ya silakan. Siswa-siswi harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah dibentuk dan disepakati bersama. Angkat tangan, angkat tangan. Bicaranya yang keras. Pak. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Siswa tidak boleh mencuri barang milik temannya sendiri. Siswa-siswi tidak bolos saat jam pelajaran. Siswa-siswi bertanggung jawab atas ucapan ataupun perbuatan. Siswa dan siswi dilarang makan selama jam pelajaran. Meningkatkan rasa disiplin. Siswa harus menjaga sopan santun kepada guru. Ya, oke, langsung ya, bergantian. Tidak menyimpan sampah dalam laci meja. Oke, nyambung terus ya. Siswa-siswi harus meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai. Oke, nyambung lagi. Ya, yang lain. Pergi siapa? Pergi siapa? Rasa kekeluargaan dalam kelas. Ya, oke. Tidak saja pelanggaran. Oke, yang lain. Siswa-siswi harus selalu berkata jujur. Oke. Disiplin, tidak perlu disuruh terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Tanggung jawab melakukan sesuai jabatan struktur. Misal strukturnya perlengkapan harus selalu melaksanakan tugasnya kalau mengambil keperluan kelas. Itu saja. Yuk wajib memakai sepatu lain saja belajar. Saya habis bersih. Oke, yang lain. Saat tugas kelompok, siswa tidak boleh duduk sendiri atau tidak melaksanakan tugas kelompok. Oh.
Oh, mengenai Oke, yang kedua. Oke, masih ada ya. Yang hidup di layar. Ini lama sini yang hidup. Siswa dilarang bercanda saat guru menjelaskan pelajaran. Ya, yang lain yang belum. Ngomong tidak, Pak. siswa tidak boleh berkelahi antar siswa lainnya demi kesejahteraan umat sekolah. Selalu membayar iuran kelas. Ini depannya harus 35 ya. Keluar kelas ada pelajaran selalu ada kepentingan dan ditunjukkan oleh guru yang sedang mengajar. Siswa-siswi harus menjaga rasa persaudaraan kepada teman kelasnya. Saling menjaga kekompakan, kerukunan, dan kerjasama antar teman kelas. Ya semua, oke? Oke, ya. Langsung itu saja ya, belum. Masuk bib, ampun nih. Oke. Menghargai sesama teman dan saling mengejek. Introspeksi. Memperhatikan dan menghargai guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran. Nah, sip, ya. Oke, jadah. 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 Cukup ya? Cukup.
bisa kita semak dulu. Baik, setelah ditempel ini ya banyak sekali ya. Ini tadi saya sangat antusias, sangat semangat untuk membuat keyakinan kelas ini. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi dalam sticky note yang ditempel ini ada sesuatu yang boleh dilakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh gitu ya. Nah, nanti kalau kita kelompokkan ini boleh dilakukan. Lihat separuh di sini saya buat ini ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Oke, kita lihat satu-satu. Misalnya siswa harus melaksanakan piket. Ini berarti boleh ya, ini harus piket ya, piket kebersihan. Terus siswa di dalam kelas tidak boleh teriak-teriak. Nah, ini di sini ya, teriak ini tidak boleh ya. Nah, teriak-teriak ini tidak boleh. Terus mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini berarti boleh ya. Ini kerjakan tugas. Kerjakan tugas tepat waktu. Terus tidak mencuri. Nah, ini yang tidak boleh adalah mencuri ya. Iya, benar. Terus siswa tidak boleh bolos. Ya, di sini bolos tidak boleh. Oh, tidak boleh itu, Pak. Tidak boleh bolos. Tidak boleh. Berarti bertanggung jawab atas ucapannya. Berarti apa ya? Kata-kata yang baik itu ya. Ya, berkata baik. Berkata baik. Terus dilarang makan. Nah, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Pelajaran. Oke. Terus kalau kedua, meningkatkan rasa disiplin. Boleh. Disiplin. Siswa harus menjaga sopan santun. Ya, ini sopan. Tidak menyimpan sampah. Ini tidak boleh. Tidak ya? boleh. Ini apa ini? Berarti buang sampah sembarangan ya. Buang sampah sembarangan. Oke. Meningkatkan rasa toleransi, saling menghargai. Ini berarti toleransi. Meningkatkan kekeluargaan. Nah, kekeluargaan. Tidak gaduh nggak boleh ya, gaduh. Terus harus jujur. Di sini disiplin tanggung jawab berarti melaksanakan tugas berarti sudah saat melakukan sekolah ya ada. Jadi saat kelompok tidak boleh sibuk gaduh ya, gaduh sudah. Ya. Terus partisipasi aktif, nanti jadi aktif. Nah. Terus membersihkan ruangan, tadi sudah ya, tiket. Terus solid itu sini ya, berarti kerjasama, ya. Terus membuang sampah tadi sudah. Terus dilarang bercanda, tadi gaduh ya sama ya. Terus sopan santun ya tadi sudah. Siswa tidak boleh berkelahi, nah kelahi tidak boleh ya, kelahi. Terus selalu membayar iuran. Nah, bayar iuran itu ini ya. Ini yang diambil iurannya apa tempat waktunya? Apa kekompakannya ya? Beli juga ya. Tuh, kita kelompokkan ini aja guys. Terus jika ingin keluar kelas izin dengan sopan ya tadi. Siswa tidak boleh keluar kelas kecuali ada kepentingan. Sudah diakhiri. Dilarang mencontek. Nah, contek nggak boleh ya, contek. Terus harus persaudaraan. Ya tadi kekeluargaan sudah. Tidak boleh terlambat. Terlambat di sini ya. Ya terlambat. Oke.
Siswa menyapa kompak ya, kompak tadi boleh kerjasama, kompak boleh kompak. Siswa bekerjasama ya sudah. Siswa tidak saling mengejek nggak boleh ya? Ya boleh. Nggak boleh itu kalau mengejek dengan kata-kata, kalau berkelahi tadi dengan ini ya fisik ya mungkin ya. Terus mempertahankan dan menghargai guru. Nah berarti apa nih, hargai guru. Nah, Boleh. guru ini boleh. Oke, kira-kira rangkuman dari ini tadi bisa kita tulis. Nah, ini kalau di sini kan berarti boleh dilakukan. Kalau yang di sebelah sini tidak boleh Dilakukan. Nah, mari kita simpulkan. Kira-kira nanti keyakinan kelas dari hal yang boleh dan tidak boleh itu nanti kita ringkes ya. Di intinya itu apa? Dan nanti kalau diuraikan kita tahu ya, diuraikan. Karena tadi di sini berarti kita peroleh keyakinan atau kesimpulan ya, kesimpulan keyakinan kelas. Oke. Jadi yang pertama piket, terus tidak boleh membuang sampah sembarangan dan seterusnya itu berarti apa itu? Ya, keyakinan apa nanti yang harus kita lakukan? Jadi kelas kita itu harus dalam kondisi bersih, karena kebersihan itu kan bagian dari iman. Jadi berarti apa ya? Peduli Lingkungan. lingkungan, ya. Peduli lingkungan itu ya. Oke. Jadi peduli lingkungan. Oke, sepakat ya? Di kelas kita harus peduli lingkungan. Jadi nanti harus yang tiga menjalankan tugasnya, tidak boleh membuang sampah dan sebagainya. Jadi tidak mengepel atau tidak menyapu dan seterusnya. Oke, terus yang lain bisa ada lagi, mungkin bisa disimpulkan yang kedua. Ini ada istilah kerjakan tugas. Disiplin. Terus ini berarti ikutnya disiplin, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu dan seterusnya. Jadi nanti kita harus Disiplin. Itu harus Pak. Terus yang kedua. Yang lain lagi, kalau berkata baik, sopan, terus di sini jangan mengejek, nah, jangan teriak-teriak ini ya. Itu berarti apa? Bisa ini ya, saling menghargai ini ya. Oke Pak. Toleransi itu kan ya, itu berarti bagian lah. Kalau kita simpulkan dia ringkas itu apa? Jadi ya saling menghormati atau menghargai ya boleh ya. Jadi ini saling Menghargai. menghormati boleh. Nah, misalnya seperti kemarin itu buat kelompok ini seperti apa? Nah, nanti kan punya usul ini ya. Nanti kita jadi kita tidak boleh saling mengecek. Jadi, oke, ada yang lain. Tidak boleh nyontek, tidak boleh mencuri, jujur. Nah ini berarti nanti kita harus punya keyakinan kelas, kita harus Jujur. ya. Kita harus jujur. Nah, jujur itu ya merupakan karakter bagus. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Ada. Tadi ini kompak, terus membayar iuran tepat waktu, Tidak bolos. tidak bolos itu bagian dari disiplin ya. Oh iya. Ini kerjasama tadi ada ya. Berarti itu apa itu ya? Kolaborasi itu apa ya? Berarti kompak kerjasama, kompak. Kita harus kompak ini ya. Boleh ditulis kompak atau kerjasama, lalu kompak atau kerjasama. Ada lagi yang bisa kita tuliskan yang belum tercover apa?
Oke, jangan juga jadi ikut disiplin, berkata baik. Itu sudah diwakili itu. Jadi toleransi. Toleransi itu saling menghargai ya. Iya, Pak. Terus kekeluargaan, jadi kerjasama, jujur sudah aktif, berdiri sendiri bisa di sini. Aktif bisa ya. Jadi sesuai yang aktif, selalu aktif. Boleh. Kompak menghargai guru, ini ya saling menghormati. Menghormati guru, guru menghormati. Atau menghargai siswa. Teriak-teriak sudah tadi mencuri, berarti harus jujur ya, tidak mencuri, bolos, disiplin. Makan saat pelajaran itu ikut apa? Disiplin. Disiplin ya. Tapi nanti kalau minum boleh ya. Boleh. Nanti kalau pas pelajaran haus, kalau mau minum saja, nggak usah izin Pak. Itu kita sepakati ya. Jadi boleh kalau makan. Jangan kalau makan nanti barangkali baru pelajaran. Waktu tentang kuping nanti kan nggak temannya. Oke ya, makan buang sampah ini tadi sudah gaduh. Ini kontak terlambat ya. Kira-kira gitu ya. Nah, oke nanti kalau sudah disepakati, silakan nanti keyakinan kelas ini untuk ditulis ya, nanti ditulis dan bisa ditempel di sini. Itu untuk mengingatkan kita yang harus kita lakukan ini, karena ini adalah kesepakatan kita. Jadi nanti tidak boleh kita lakukan. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sementara Bapak akhiri untuk kegiatan membuat keyakinan kelas dan nanti kita akan melanjutkan ke pelajaran. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dipanggil ya. Sekarang saatnya kita untuk menandatangani keyakinan kelas. Ya, silakan secara urut maju untuk menandatangani. Absen 1. Absen 2, berikutnya. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Berikutnya. Absen 7. Absen 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ya, ini keyakinan kelas kita sudah kita tempel ya. Tepuk tangan dulu. Barangkali boleh foto-foto di sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Gibran dari kelas 10 DBB 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acung Gobianti dari kelas 10 DBB 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaya dari kelas 10 DBB 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuryo Seneaya dari kelas 10 TBB 3. Senang sekali. Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat senang karena seru sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan sikap disiplin. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Lebih dapat menghargai orang lain. Membuat kita lebih baik lagi.